Halo adik-adik. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu lagi. Seperti biasanya, ya kan? Tapi Abang mau tanya nih. Di sini siapa yang belum kenal sama Abang? Pasti kalian belum tahu kan, Abang siapa kan? Jadi nama Abang Bang Armando. Ya kan? Nama Abang Bang Armando. Untuk beberapa hari ibadah sekolah minggunya nanti sama Bang Armando, begitu, ganti-gantian sama Bang Marius sama yang lain juga gitu. Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, Abang mau kita semuanya duduk manis, jangan duduknya terlalu dekat dengan handphonenya atau dekat laptopnya atau dengan televisinya. Oke, jaga jarak supaya matanya nggak cepat rusak, supaya nggak cepat pakai kacamata kayak Abang Mando. Gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, Abang mau ajak kita semuanya nyanyi. Kita nyanyi satu lagu, Jalan Serta Yesus. Ya, pada tahu kan? Iyalah, masa nggak tahu kan? Kita bangkit berdiri, Abang pimpin lagunya, semuanya kita nyanyi dengan semangat. Oke? Kita nyanyi dengan semangat. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Semuanya ikutin Abang berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang begitu indah. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan yang memimpin kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Oke, udah dapat ya? Adik-adik yang udah baca, ikut Abang baca ya. Yang belum bisa baca, didengar dulu. Oke? Kita baca. Lukas 1 ayat 26 sampai 38.
pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Oke, sebelum Abang menjelaskan, kita mau menonton satu video tentang Maria yang dijumpain oleh malaikat Gabriel. Oke, kita tonton videonya. Hai adik-adik, perkenalkan, ini adalah Yusuf dan ini adalah Maria. Yusuf adalah seorang tukang kayu dari Nazaret, dan Maria ini adalah tunangan Yusuf. Yusuf dan Maria adalah anak-anak Tuhan yang sangat taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, Maria sedang berada di rumah. Tiba-tiba, malaikat yang bernama Gabriel datang ke rumah Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria kaget ketika dia mendengar ucapan Gabriel. Dalam hatinya, dia berpikir, Maksudnya apa ya? Kemudian malaikat menjawab, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Engkau akan mengandung dia. Anak itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Tetapi malaikat, bagaimana ini bisa terjadi? Kan aku belum punya suami. Kemudian malaikat menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu Maria. Kuasa Allah akan menyertaimu. Karena itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah." Tiba-tiba malaikat pergi dari hadapan Maria. Mendengar ucapan itu, Maria menjadi tenang. Maria percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menolong, pasti akan menyertai Maria. Bagaimana tadi filmnya? Walaupun pendek, tapi seru lah ya.
Jadi tema kita hari ini itu tentang beriman walau sukar. Bang, beriman itu apa sih bang? Ada yang tahu nggak beriman itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, beriman itu artinya kita percaya kepada siapa tuh? Tukang. Tuhan, ya kan? Percaya kepada Tuhan. Itu artinya beriman. Beriman walau sukar. Sukar itu apa, Bang? Sukar itu sulit. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, ketika kita menghadapi sesuatu yang susah, kita tetap harus beriman. Itu artinya. Beriman walau sukar. Beriman. Percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan akan menolong, walaupun kita menghadapi masalah yang sulit. Kita menghadapi masalah yang susah. Tetapi beriman, itu kuncinya. Sama seperti tadi, film kita tadi, Maria. Ya, kita tadi lihat ternyata kita lihat tadi Maria didatangi oleh malaikat. Malaikatnya bilang kalau Maria akan mengandung anak yang namanya nanti Yesus. Ada aja malaikat ini kan. Bagaimana bisa Maria yang belum punya suami tiba-tiba bisa punya anak? Kan aneh kan? Kita kan lahir kan kalau ada papa dan mama kan. Kalau nggak ada papa dan mama kita nggak bisa lahir, ya kan? Nah, sedangkan malaikatnya bilang kamu nanti bakal mengandung anak yang namanya Yesus, walaupun belum punya suami. Kok bisa gitu? Bingung kan? Nah, tetapi malaikat bilang, udah nggak usah takut. Percaya kan, ini pekerjaan Tuhan kok, gitu katanya. Terus Marianya karena ini merupakan pekerjaan Tuhan, ya kan? Ya dia percaya gitu kan? Dia percaya kalau Tuhan akan menolong Maria dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam keadaan-keadaan yang susah kita mengerti dan lain-lain. Begitu juga dengan kita harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman walaupun banyak masalah-masalah atau keadaan-keadaan yang sulit sekali kita hadapi. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan menolong kita. Oke. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita mau nyanyi satu lagu lagi. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Abang pimpin lagunya ya. Kita nyanyi sambil berdiri. Semuanya bangkit berdiri sambil tepuk tangan. Oke? Kita nyanyi dengan semangat. Semangat. Oke? Oke. Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dialah Raja segala Raja. Kita nyanyi sekali lagi.
semuanya tepuk tangan. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dialah Raja segala raja. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dialah Raja segala raja. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami memohon Tuhan yang menolong kami ketika kami mengalami banyak sekali kesulitan di dalam hidup kami, ketika kami banyak mengalami masalah-masalah dalam hidup kami percaya Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman sekolah minggu kami yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu, yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan teman kami, agar teman kami bisa kembali beraktivitas kembali dan bisa mengikuti kembali sekolah minggu online. Kemudian Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk studi kami. Kiranya Tuhan yang membimbing kami ketika kami belajar, agar kelak kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berguna bagi negara, anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang membanggakan orang tua. Juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Sumur Tanjung Rejo. Engkau yang menyertai agar gereja kami tetap selalu bertumbuh imannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami landaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Sampai ketemu minggu depan.